Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Sadio Nugroho dan teman-teman yang sedang berbahagia. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Dan kelompok kami yang beranggotakan Ulfi Maulana Ghifari NPM 200028, Muhammad Fahri NPM 200032, Dwi Wahyu Aryani 20042, Tandi Yuniasari 20046, Janifa Kartikasari 20054, Desti Fitriani Wulandari NPM 20067. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfi Maulana Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Maulana Ghifari dengan NPM 200102 0028 akan memulai sesi pembahasan pada presentasi hari ini. Untuk slide yang pertama yaitu adalah tinjauan atas laporan keuangan. Pengertian untuk audit laporan keuangan atau audit keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan atau lembaga sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen sebagai pihak ketiga, yakni auditor, tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar dan pastinya harus sesuai prinsip dan aturan yang berlaku. Contohnya adalah PSAK atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001. Lalu untuk tujuan dilakukan audit laporan keuangan ini adalah mendapatkan keyakinan atau memastikan laporan keuangan yang diberikan oleh klien untuk diaudit itu telah sesuai prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Laporan tersebut juga harus menyajikan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut. Jadi sebenarnya bukan hanya pada laporan keuangan, namun ini juga pada sistem yang ada. Tahapan-tahapannya berikut adalah 4 tahapan dalam melakukan audit keuangan. Yang pertama adalah menerima dan mempertahankan klien. Di sini adalah tahap ketika auditor memutuskan apakah mereka akan menerima klien atau tidak. Apakah mereka akan tetap pada klien yang sudah ada atau menerima klien yang baru. Biasanya keputusan ini diambil 6 hingga 9 bulan sebelum tahun fiskal klien berakhir. Tahun fiskal itu biasanya adalah dalam 1 tahun. Lalu yang kedua adalah merencanakan audit. Tahapan kedua dari audit ini adalah menyiapkan strategi untuk pelaksanaan audit dan penentuan lingkup audit bagi auditornya. Perencanaan audit melibatkan elemen-elemen penting seperti pemahaman bisnis dan industri dari auditor, materialitas, risiko audit, asersi dan bukti audit. Lalu juga dipertimbangkan jasa dalam nilai yang bertambah. Perencanaan ini biasanya dilakukan 3 hingga 6 bulan sebelum tahun fiskal klien berakhir. Yang ketiga adalah melaksanakan pengujian. Tahap ketiga merupakan pelaksanaannya atau biasa disebut dengan pekerjaan lapangan atau field work. Pengujian dilakukan dengan izin klien yang bertujuan untuk memperoleh bukti audit atau temuan-temuan mengenai kondisi ekonomi klien, efektivitas pengendalian internal klien, atau kewajaran laporan keuangan klien, baik terutama untuk memenuhi prinsip dan aturan yang berlaku dalam penulisan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah melaporkan temuan. Tahap terakhir adalah melaporkan dan menyajikannya laporan berupa temuan-temuan kesalahan atau kelemahan tadi atau mungkin kekurangan yang ditemukan oleh auditor kepada klien. Auditor akan menyajikan laporan ini kepada manajemen dan dewan direksi tentang pengendalian internet dan masalah-masalah lainnya yang memerlukan perhatian mereka. Laporan biasanya diterbitkan dalam 1 atau 3 minggu setelah pengujian audit dilakukan atau field work-nya. Slide berikutnya, menerima dan mempertahankan klien. Slide berikut ini adalah slide yang mempertegas arti dari 4 tahap audit keuangan sebelumnya. Yang pertama, menerima dan mempertahankan klien. Dalam profesi
publik, terdapat persaingan yang ketat antara kantor akuntan untuk mendapatkan klien. Ini termasuk dalam mengambil keputusan tadi. Klien tersebut termasuk yang meminta audit untuk pertama kali, atau klien yang meminta pergantian auditor. Jadi bukan hanya auditor yang memutuskan apakah mereka akan mengambil klien yang baru atau tetap ada klien mereka yang lama. Klien juga akan memutuskan karena auditor ini juga bersaing. Selain klien itu, ada klien yang mencari auditor yang baik, juga ada auditor yang mencari klien yang terbaik. Pergantian auditor dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah 1. Merger antara perusahaan yang memiliki auditor independen auditor yang berbeda. Yang kedua adalah kebutuhan klien akan jasa profesional yang lebih luas. Mungkin perusahaan ingin memiliki auditor yang lebih memiliki keterampilan. Yang ketiga adalah ketidakpuasan dengan kantor akuntan tersebut. Misal, sebuah entitas mengetahui kalau pekerjaan sebelumnya atau ada pelacakan kasus yang menunjukkan bahwa auditor tersebut kurang layak untuk mereka pikir. Lalu yang keempat adalah keinginan untuk mengurangi biaya audit. Ini juga termasuk dalam keputusan klien apakah akan menerima auditor atau tidak. Apakah mereka akan menerima mereka yang menawarkan jasa yang lumayan tinggi harganya, atau mereka yang menawarkan yang lebih murah namun berbeda kualitas. Yang kelima adalah merger antar kantor CPA. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya. Di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai evaluasi integritas manajemen. Yang pertama, berkomunikasi dengan auditor. 2. Mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga lainnya. 3. Mereview pengalaman masa lalu dengan klien yang ada. Yang pertama, berkomunikasi dengan auditor. Terdahulu, di dalam komunikasi, auditor pengganti harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan beralasan berkenaan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerima suatu perikatan audit. Seperti yang pertama, itu informasi yang dapat menunjukkan integritas manajemen. 2. Perselisihan dengan manajemen mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan prosedur-prosedur audit dan hal-hal yang signifikan sejenis lainnya. Ketiga, komunikasi kepada komite audit dan pihak lain yang memiliki otoritas dan tanggung jawab yang ekuivalen dengan komite audit berkenaan dengan kecurangan, tindakan melanggar hukum oleh klien, hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian intern dan kualitas prinsip-prinsip akuntansi. Yang keempat, pemahaman auditor terdahulu mengenai alasan dari pengganti auditor. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga lainnya. Informasi mengenai integritas manajemen juga dapat diperoleh dari pihak lain yang memiliki pengetahuan seperti pengacara, banking, dan pihak-pihak lainnya dalam komunikasi keuangan dan bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan yang lainnya. 3. Yang ketiga, mereview pengalaman masa lalu dengan klien yang telah ada. Selama pelaksanaan audit, auditor mengajukan pertanyaan kepada manajemen dengan hal-hal seperti apakah
terdapat kontingensi, kelengkapan semua catatan rapat Dewan Direksi, dan kepatuhan terhadap syarat-syarat peraturan. Untuk selanjutnya itu mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan yang telah diaudit. Dua, menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien. Ketiga, mengidentifikasi pembatasan lingkup. 4, mengevaluasi sistem pelaporan keuangan entitas dan kemampuan untuk audit. Yang pertama itu mengidentifikasi pemakai laporan yang diaudit. Tanggung jawab hukum auditor atas audit dapat bervariasi tergantung pada pemakaian laporan. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan statusnya, apakah sebagai perusahaan swasta maupun perusahaan publik, apakah terdapat waris, dan pihak-pihak ketiga berkenaan dengan keberadaan kewajiban berdasarkan common law, dan jika ada peraturan dan hukum apa yang mengatur kondisi tersebut. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah suatu rangkaian laporan yang diaudit akan memenuhi kebutuhan semua pemakai yang diperlukan laporan-laporan khusus. Kedua, menilai stabilitas keuangan dan hukum calonnya. Jika suatu entitas mengalami kesulitan hukum, maka sangat mungkin akan melibatkan auditor yang sering dianggap memiliki debt focus. Oleh karena itu, auditor mungkin akan mengeluarkan biaya keuangan dan biaya lainnya untuk membela diri mereka, meskipun mereka telah berusaha untuk memberikan jasa seprofesional mungkin. Yang ketiga, mengidentifikasi pembatas lingkup. Jika manajemen mencegah kunjungan ke lokasi-lokasinya yang dianggap material oleh auditor, dan membatasi hubungan dengan konsumsi pemasoknya, auditor harus mempertimbangkan apakah tindakan-tindakan tersebut menyebabkan diterbitkannya pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang keempat, mengevaluasi sistem pelaporan keuangan entitas dan kemampuan untuk audit. Sebelum menerima suatu perikatan audit seharusnya mengevaluasi apakah terdapat kondisi lain yang meningkatkan pertanyaan mengenai kemampuan auditor dan auditabilitasnya. Kondisi-kondisi tersebut dapat termasuk tidak adanya laporan akuntansi yang penting, dan kalaupun ada kondisi cukup buruk, tidak adanya jejak audit yang cukup. Manajemen menghindari tanggung jawabnya untuk memelihara elemen pengendalian intern yang memadai. B. Pemahaman bisnis klien. Seorang auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merencanakan sifat, waktu, dan keluaran prosedur audit yang lebih lanjut. Yang pertama, industri dan lingkungan eksternal.
Terdapat 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik atas industri klien dan lingkungan eksternal, yaitu 1. Risiko terkait industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan audit yang dapat diterima dan dapat mempengaruhi auditor untuk menolak kontrak kerja dalam industri yang lebih berisiko. Misalnya industri simpan pinjam dan asuransi kesehatan. Yang 2, beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Kemampuan atas risiko-risiko tersebut dapat membantu auditor dalam menilai relevansinya dengan klien. 3. Banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Yang kedua, operasi dan proses bisnis. A. Mengunjungi pabrik dan kantor. Mengunjungi pabrik dan kantor secara langsung maka akan memberikan kesempatan pada auditor untuk mengamati kegiatan operasi secara langsung dan untuk menemui pegawai-pegawai kunci. Dan begitu maka auditor dapat menilai kemampuan fisik terhadap aset-aset klien dan menginterpretasikan data akuntansi yang terkait dengan aset tersebut, seperti misalnya persediaan dalam proses dan peralatan pabrik. B. Identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sangat penting bagi auditor karena prinsip akuntansi berlaku umum mengharuskan transaksi semacam itu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan jika nilainya signifikan. Pihak istimewa didefinisikan dalam PSA 34 atau SA 334 sebagai perusahaan terafiliasi, pemilik utama perusahaan klien atau pihak lainnya yang memiliki kesepakatan bisnis dengan klien di mana satu pihak dapat mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasi yang lainnya. Yang ketiga, manajemen dan tata kelola perusahaan. A. Akta pendirian dan perusahaan dan peraturan-peraturan. Akta pendirian perusahaan yang diberikan oleh pemerintah di daerah di mana perusahaan tersebut didirikan dan merupakan dokumen legal yang penting untuk mengakui suatu perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah. Baik pada etika. Saya, Nanti Indasari, NPM 2001020046 akan melanjutkan presentasi dari Dwi Walu Ayan. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. 1. Jasa yang diinginkan. Organisasi kecil yang tidak memiliki akuntan publik yang bekerja di dalam organisasi tersebut mungkin akan memerlukan jasa akuntansi yang bervariasi, seperti meminta auditor melakukan pekerjaan akuntansi kunci, membuat ayat jurnal, dan membuat konsep laporan keuangan. 2. Mengidentifikasi tim audit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan, keahlian, dan kemampuan tim audit sesuai dengan kebutuhan staf profesional perikatan. Tim audit atau audit team pada umumnya terdiri dari 1. Seorang partner yang memiliki baik tanggung jawab keseluruhan maupun tanggung jawab akhir untuk suatu perikatan. 2. Satu atau lebih manajer yang biasanya memiliki keahlian signifikan dalam industri dan yang mengkoordinasi serta mengawasi pelaksanaan program audit. 3. Satu atau lebih senior yang mungkin memiliki tanggung jawab untuk merencanakan audit, melakukan bagian dari program audit, dan mengawasi serta menghadiri pekerjaan asisten staf. 4. Asisten staf yang melakukan berbagai prosedur audit yang diperlukan. 3. Mempertimbangkan kebutuhan untuk konsultasi dan menggunakan spesialis dalam menentukan apakah akan menerima atau suatu perikatan. Lebih baik bagi seorang auditor untuk mempertimbangkan apakah akan menggunakan jasa konsultan dan spesialis untuk membantu tim audit dalam melaksanakan audit. Mengevaluasi independensi. Sebelum menerima klien audit yang baru, kantor akuntan publik harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang akan mempengaruhi independensi dengan klien. Satu prosedur yang dapat digunakan adalah mengedarkan nama
calon klien kepada semua staf profesional untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan keuangan atau bisnis. Jika disimpulkan bahwa persyaratan independensi tidak dapat dipenuhi, maka perikatan harus ditolak. Keputusan untuk menerima atau menolak audit. Alasan-alasan umum untuk menolak atau menerima klien audit termasuk item-item yang telah dibahas sebelumnya, seperti perhatian tentang integrasi manajemen, resiko khusus seperti pembatasan lingkup kemampuan audit, atau ketidaksepakatan dengan auditor terdahulu. Masalah yang berhubungan dengan memperoleh keahlian yang diperlakukan untuk audit, atau masalah independensi. Bagian terpenting dari pengendalian mutu kantor akuntan publik berkisaran pada prosedur intern yang membuat hal tersebut muncul ke permukaan dan memungkinkan kantor akuntan publik untuk membuat keputusan yang tepat mengenai apakah akan menerima atau melanjutkan klien. Kondisi yang dapat menyebabkan kantor akuntan publik menarik diri dari suatu audit termasuk 1. Kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit. 2. Klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangan. 3. Klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Saya Muhammad Fahri, NPM 20.0032 akan membacakan tentang mempersiapkan surat perikatan. Bentuk dan isi dari surat perikatan dapat bervariasi untuk berbagai klien dan yang berbeda, tetapi secara umum surat perikatan harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu identifikasi yang jelas mengenai entitas dan laporan keuangan yang akan diaudit. Yang kedua, tujuan dari audit. Yang ketiga, referensi terhadap standar-standar profesional atau GAAS yang akan menjadi acuan auditor. Yang keempat, suatu penjelasan mengenai sifat dan lingkup audit serta tanggung jawab auditor. Yang kelima, suatu pertanyaan bahwa suatu audit yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan tepat mungkin tidak akan dapat mendeteksi semua ketidakberesan yang material. Yang keenam, sebagai pengingat kepada manajemen bahwa ia bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dan menyelenggarakan struktur pengendalian intern yang memadai. Yang tujuh, suatu indikasi bahwa manajemen akan diminta untuk menyediakan beberapa representasi tertulis tertentu kepada auditor. Yang kedelapan, suatu deskripsi dari jasa yang akan diberikan oleh auditor, seperti mempersiapkan atau mereview surat pemberitahuan pajak. Yang kesembilan, dasar dari mana biaya akan dihutang dan pengaturan pembayaran. Yang ke-10, suatu permintaan bagi klien untuk menaati syarat-syarat perikatan dengan menandatangani dan mengembalikan salinan surat perikatan kepada auditor. Merencanakan audit. Audit bisa dikatakan sebagai suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis atas akun laporan keuangan yang dihasilkan oleh individu maupun perusahaan. Dalam kegiatan auditing terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Ada 4 hal yang diperlukan auditor dalam merencanakan audit awal, yaitu 1. Memutuskan akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama untuk dilakukan audit, atau membuat perikatan baru atau perikatan lama. Yang kedua, mengidentifikasi mengapa klien menginginkan untuk dilakukan audit, karena informasi ini akan mempengaruhi bagian dari proses perencanaan selanjutnya. Yang selanjutnya, memenuhi syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Yang kelima, terakhir, yaitu mengembangkan strategi audit secara keseluruhan dengan membentuk
tim yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Yang kedua yaitu memahami bisnis dan industri klien. Terdapat beberapa aspek pendekatan untuk memahami bisnis dan industri klien, antara lain yaitu yang pertama adalah industri dan lingkungan eksternal, yang kedua operasi dan proses bisnis, yang ketiga manajemen data dan kelola, yang keempat strategi dan tujuan klien, yang kelima ukuran dan kinerja, yang ketiga yaitu menilai resiko bisnis klien. Auditor akan memeriksa dan memahami strategi bisnis yang telah dijalankan oleh klien, dan auditor akan menilai apakah ada resiko yang mungkin terjadi dalam bisnis klien tersebut. Dan apabila memang terjadi resiko dalam bisnis tersebut, maka dapat dipastikan bahwa bisnis yang dilakukan oleh klien tersebut mengalami kegagalan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Tujuan prosedur analitis pendahuluan terdiri atas proses analitis awal, prosedur analitis substantif, yang terakhir yaitu prosedur analitis akhir. Yang kelima yaitu menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko in-hand. Tahapan ini terbagi menjadi 2 poin. Di antaranya yaitu menentukan tingkatan materialitas awal. Yang kedua yaitu mempertimbangkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Yang keenam yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Setiap pengendalian internal dirancang oleh auditor untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya salah satu atau salah saji yang material dalam laporan keuangan. Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian internal yang terdapat 4 proses di dalamnya, yaitu penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi, serta pemantauan. Yang ketujuh yaitu pengumpulan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus memulai pengumpulan informasi untuk menilai adanya risiko kecurangan selama perencanaan audit berlangsung dan memperbarui penilaian tersebut selama proses audit berlangsung. Informasi yang terdapat dalam penilaian risiko kecurangan dapat ditentukan saat auditor melakukan kunjungan ke perusahaan klien serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait di dalam. Yang kedelapan yaitu mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Dalam perencanaan audit, terdapat asersi individual atau golongan transaksi. Auditor dapat memilih antara 2 strategi audit awal, diantaranya yaitu yang pertama primarily substantive approach, yang kedua yaitu lower assess level of control risk approach. Saya Desti Fitri Wulandari, NPM 20.0102.0067 akan melanjutkan presentasi ini. Yang selanjutnya yaitu C. Melakukan prosedur analitis. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam menjalankan prosedur audit untuk menentukan kualitas informasi keuangan pada sebuah perusahaan. Salah satunya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis ini merupakan bagian yang penting dari sebuah prosedur audit yang terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungannya satu dengan data keuangan yang lainnya, bahkan antara data keuangan dengan data non-keuangan. Adapun beberapa tujuan mengapa dilakukan prosedur analitis. Yang pertama, yaitu menjadi alat perencanaan.
Prosedur analitis dapat membantu dalam menentukan nature, timing, dan juga perluasan prosedur audit yang lainnya. Yang kedua, ada pengujian substantif. Prosedur analitis juga dapat digunakan sebagai uji substantif, yang artinya melalui prosedur analitis, kita akan mendapatkan bukti yang nyata terkait asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun ataupun jenis transaksi. Yang ketiga yaitu melakukan review menyeluruh. Pada tahap penyelesaian audit, prosedur analitis juga dapat menjadi review secara menyeluruh atas sebuah laporan keuangan. Melalui prosedur analitis dapat mengidentifikasi kenaikan maupun penurunan yang tidak biasa yang mungkin tidak terdeteksi pada tahap perencanaan maupun pengujian audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.